Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Vidianti dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Pembelajaran. Next. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Penggunaan TIK ini dalam proses pembelajaran sudah bukan hal yang asing lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Adanya internet memungkinkan kita untuk belajar kapan dan di mana saja dengan lingkup yang sangat luas, misalnya dengan fasilitas email, chatting, dan sebagainya. Kita dapat saling berbagi informasi tanpa harus bertatap muka langsung dengan sumber informasi tersebut, karena semua informasi yang kita inginkan dapat kita peroleh hanya dengan mengakses internet. Di masa depan, arus perkembangan TIK akan melaju semakin cepat. Hal ini menuntun manusia untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan TIK tersebut, jika tidak mau ketinggalan zaman. Serta untuk menghadapi tantangan global. Dengan kondisi yang seperti ini, maka pendidikan tidak akan terlepas dari internet, komputer, dan fasilitas TIK lainnya sebagai alat bantu utama dalam proses pembelajaran. Lanjut, teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran atau ICT dan manfaatnya. Teknologi pembelajaran lebih dapat mendeskripsikan secara tepat fungsi teknologi dalam pendidikan. Teknologi pembelajaran lebih menunjukkan penekanan pada masalah pada belajar dan mengajar. Konsep teknologi pembelajaran dapat dilihat definisi bidang teknologi pendidikan atau pembelajaran ini. Pada awal pertumbuhannya, teknologi pembelajaran dipandang sebagai media. Misi utama teknologi pembelajaran adalah membantu, memacu proses pembelajaran, serta memberikan kemudahan atau fasilitas belajar. Tercapainya tujuan belajar berupa berubahnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara relatif, tetapi yang diakibatkan oleh pengalaman. Bukan karena kedewasaan merupakan kriteria pokok keberhasilan pembelajaran. Nah, proses yang dimaksud dalam teknologi pembelajaran adalah proses desain dan proses penyampaian pembelajaran. Contohnya, proses misalnya sistem penyampaian seperti konferensi jarak jauh. Berbagai cara penyampaian pengajaran seperti sistem pembelajaran merupakan contoh lain dari proses-proses dapat bersifat prosedural dan non-prosedural. Contoh manfaat teknologi pembelajaran untuk pembelajaran dapat dilihat pada hasil penelitian penggunaan multimedia interaktif. Dengan menerapkan konsep dan prinsip teknologi pembelajaran, mulai dari desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi, dan dengan menggunakan produk ICT berupa presentasi komputer, multimedia, video, audio diperoleh hasil bahwa para guru dapat dengan mudah memahami isi penataran dan mampu menerapkan hasil merata ke semuanya, merupakan manfaat atau keuntungan teknologi dari pembelajaran tersebut. Strategi pemanfaatan ICT untuk pembelajaran. Semakin sadarnya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan. Bahkan pertumbuhan ini bersifat gradual. Metamorfosis dari perpustakaan yang menekankan pada penyediaan media cetak menjadi penyediaan permintaan dan pemberian layanan secara multisensori dari beragamannya kemampuan individu untuk menyerap informasi, menjadikan pelayanan yang diberikan mutlak wajib bervariatif secara luas. Selain itu, dengan semakin meluasnya kemajuan di bidang komunikasi dan teknologi serta diketemukannya dinamika proses belajar, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin menuntut dan memperoleh media pendidikan yang bervariasi secara luas. Agar ICT dapat bermanfaat secara optimal dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pembelajaran dan pelatihan, perlu diterapkan strategi sesuai konsep dan prinsip teknologi pembelajaran.
Langkah-langkah sistematis pengembangan dan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama desain, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, yang kelima evaluasi, yang keenam SDM atau pengembangan sumber daya manusia, yang ketujuh software atau penyimpanan perangkat lunak, yang terakhir hardware, penyiapan perangkat keras. Oke, thank you.